Ini adalah sebagai dasar kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pahami. Di mana di Amsal 25 ayat 2 katakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, dan kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi saudara dan saya, kita semua adalah raja-raja yang dimaksud menjadi bagian untuk menyelidiki ya sesuatu itu. Nah, Kolose 2 ayat 2 berkata, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yang tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Dan sepertinya ayat ini juga sering dilupakan. Lukas 24, ya, ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Jadi ini diperkatakan oleh Yesus sendiri langsung kepada murid-muridnya, ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi semua perjanjian lama, ya, itu semua telah digenapi, ya. Di sini dikatakan waktu Yesus masih bersama muridnya telah digenapi, harus digenapi. Nah, ini harus menjadi poin penting bagi kita. Nah, dalam pelayanannya banyak murid-murid waktu itu tidak mengerti banyak perumpamaan yang digunakan oleh Yesus, maka lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kalau murid-murid hidup dari pagi, siang, malam, sehari 24 jam, selama 3,5 tahun aja, tidak sempurna pengertiannya. Ya, pengertiannya tidak mengerti dengan benar. Maka Yesus harus membuka pikiran mereka. Pertanyaannya juga bagi kita adalah, apakah Tuhan juga membuka pikiran kita? Jadi Tuhan harus kita bersatu dengan Tuhan, sehingga Tuhan bisa membuka pikiran kita. Kalau Tuhan masih jauh, gimana bisa buka pikiran kita? Ini juga penting bagi kita. Ya, 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mari kita memiliki cara pandang Tuhan, bahwa kita tidak memperhatikan hal-hal yang terlihat dengan mata kita. Maka kita harus fokus kepada hal-hal yang tidak terlihat, yaitu hal-hal yang spiritual. Ini penting sekali.